Anies yang makin eksis, masyarakat Kota Palu tumpah ruah sambut Anies Baswedan dengan meriah. Namun tidak semua massa yang larut dalam keriangan penyambutan itu bisa menjabat tangan Anies sesukanya. Menyentuh tangannya pun, sepertinya belum tentu hasrat hati bisa kesampaian. Namun, berkumpulnya massa itu lebih pada sebuah isyarat pembuktian, mereka ingin masuk dalam bagian membersamai Anies menuju perubahan yang diharapkan. Adi Amar, kolumnis. Beredar video viral seorang pria paruh baya mengaku menyambut kedatangan Anies Baswedan di Kota Palu, Sulawesi Tengah dari hati tanpa dibayar. Pria tersebut tampil dengan penuh semangat mengenakan baju bergambar wajah Anies Baswedan. Ia berjalan sambil membawa plastik berisikan sampah bekas minuman. Siapakah laki-laki paruh baya ini? Berdasarkan penelusuran KBA News, laki-laki itu bernama Nurhalis Sipka, seorang simpatisan Anies Baswedan yang tergabung dalam anggota Komando Kemenangan Anies Baswedan, Sulawesi Tengah. Nurhalis mengatakan, masyarakat yang menyambut kedatangan Anies tidak ada yang dibayar, mereka datang sukarela untuk bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sejak kami mendengar ada rencana kedatangan Pak Anies di Kota Palu, kami para relawan bersiap-siap menyambut dengan segala daya upaya kami, kata Nurhalis kepada KBA News, Kamis, 24 November 2022. Bahkan, katanya, baju kaos yang dipakai dalam acara penyambutan itu juga dari uang pribadi masing-masing, tidak dari siapa-siapa. Kami betul-betul ikhlas untuk bagaimana semeriah mungkin penyambutan Pak Anies di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini, ucapnya. Nurhalis menggambarkan kondisi penyambutan Anies Baswedan di Kota Palu. Antusiasme masyarakat menyambut penggagas Indonesia Mengajar itu begitu besar. Masyarakat memadati jalan-jalan yang dilewati rombongan Anies mulai Bandara Mutiara SIS Al-Jufri hingga Masjid Al-Khairat. Mayoritas masyarakat ingin bertemu langsung dengan Anies untuk sekedar bersalaman dan berfoto dengan Anies Baswedan. Relawan komandan, kata Nurhalis, selain mengawal kedatangan Anies mereka juga ditugaskan untuk memastikan setiap tempat-tempat yang dikunjungi bakal calon presiden dari Partai Nasdem ini tidak meninggalkan sampah. Lebih lanjut, koordinator relawan komandan ini mengungkapkan alasannya sukarela menyambut dan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, saat ini rakyat membutuhkan pemimpin yang akan membawa Indonesia sejahtera, maju, dan bahagia. Hal itu ada di dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Kami rindu pemimpin negeri ini, kami betul-betul menginginkan pemimpin ke depan itu yang akan membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih maju, lebih bahagia rakyatnya dan pilihannya itu ada di Pak Anies. Kami berikan kontribusi terbaik, semua makan minumnya itu dari kantong sendiri tentunya itu dari urunan para relawan, tegasnya. Ini merupakan bentuk kecintaan relawan Anies Baswedan kepada Indonesia dan rakyat Indonesia. Sehingga ke depan akan lahir seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan juga mencintai rakyatnya. Bicara soal relawan, volunteer, Anies pun sering berujar kepada para relawan yang intinya terangkum sebagai berikut. Pertama, relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, melainkan karena tak ternilai. Kedua, Anies Baswedan juga mengajak relawan yang tergabung dalam wadah Indonesianis untuk tidak sekedar menawarkan visi misi. Menurut dia, visi dan misi bisa dikarang dan dibuatkan oleh orang lain. Teman-teman relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, dan visi misi bisa dibuatkan orang, kata Anies dalam acara Deklarasi Indonesianis di Jakarta Convention Center, Rabu, 2 November 2022. Anies mengajak relawan Indonesianis untuk menawarkan rekam jejak konkret kepada masyarakat. Menurut dia, rekam jejak inilah yang bisa diuji dan dilihat langsung oleh masyarakat. Yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tidak perlu siapin bukti, yang menentang juga tidak bisa siapkan buktinya, kata dia. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan.
Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Okay? Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Adapun Anies menyebut kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan bukti rekam jejak yang bisa disodorkan kepada masyarakat. Saat memimpin ibu kota, Anies menyebut semua pekerjaannya dilandaskan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, Anies meminta relawannya agar tidak pasif menjelang momentum Pilpres 2024. Dia yakin para relawan Indonesianis pun mendambakan perubahan di Indonesia. Maka kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya, katanya. Ini adalah negeri kita, dan bila ingin negeri ini lebih baik, maka kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang begitu saja. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya. Betul? Karena itulah yang berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang melihat adanya momentum perubahan. Momentum perubahan itu akan datang. Sebagaimana juga saya kemarin bertugas di Jakarta. Kami bertugas selama 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai, maka kita menunggu pada pilkada. Muncul akan pilkada berikutnya, sama dengan periode kepemimpinan presiden. Periode kepemimpinan presiden 5 tahun. 5 tahun kedua akan tuntas. Karena itu akan terjadi pemilihan presiden. Dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Itu momentum yang akan datang. Momentum yang tersedia. Dan kita yang berkumpul di tempat ini memilih untuk tidak tinggal diam melihat adanya momentum itu. Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut juga memutuskan untuk tidak hanya urun angan, urun rembuk, menuntut perubahan di Indonesia. Ia memilih untuk turun tangan, hanya selisih huruf T saja, ungkapnya. Anies menghendaki agar kita lebih banyak untuk bekerja dan berbuat untuk mengatasi permasalahan di negeri ini. Hal ini disampaikan oleh Anies saat mengikuti konvensi calon presiden yang dihelat Partai Demokrat pada tahun 2014 silam. Begitu juga saat menjabat Menteri Pendidikan pernah juga menyampaikan hal tersebut ketika berdialog dengan PGSI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, di acara Sarasehan Pendidikan bertajuk, Bangkit Membangun Karakter Bangsa, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Anies Baswedan. Di Yogyakarta pada 19 Mei 2016 yang lalu. Keempat, relawan adalah saudara seperjuangan. Hal ini disampaikan pada pidato kebangsaan Anies Baswedan di Jojokodi Convention Center, GCC, Palu, Sulawesi Tengah, pada 24 November 2022. Buat para relawan semua, ini adalah ikhtiar yang harus dikerjakan bersama-sama. Pandang satu sama lain sebagai saudara seperjuangan. Jangan antar relawan berkompetisi. Asal usulnya boleh beda, latar belakangnya boleh beda, tapi tujuan kita sama, bekerja untuk kita bisa membawa perubahan, menghadirkan keadilan, dan itu artinya memenangkan. Anies sebagai bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, pada Kamis, 24 November 2022 mengunjungi Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantauan tribunpalu.com, Anies Baswedan berada satu mobil dengan Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad M. Ali. Anies Baswedan pun membuka kaca mobil dan menjabat tangan ibu-ibu yang sudah menunggu di sepanjang Jalan Abdurrahman Saleh. Pendukung Anies Baswedan yang menjemput mantan Gubernur DKI Jakarta itu didominasi ibu-ibu.
Rombongan pendukung Anies menggunakan motor dan mobil. Anies langsung melakukan ziarah ke makam guru tua, ulama besar Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Usai berziarah, Anies bersama rombongan melakukan ibadah salat zuhur di Masjid Al-Khairat yang berlokasi di kawasan religi Jalan Asis Al-Jufri, Kota Palu. Anies dikawal ribuan pendukung termasuk Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira, Ketua Garda Pemuda Nasdem Farid Podungge, relawan Mak-Mak Anies, Gabungan Perjuangan Rakyat untuk Anies, serta relawan pendukung Anies lainnya. Kedatangan Anies untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional, Munas, 11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KAHMI, yang berlangsung pada 24-28 November 2022. Anies diagendakan menutup kegiatan pada hari pertama Munas tersebut dengan memberikan orasi kebangsaan. Anies juga diagendakan akan melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029.